Pernahkah kita bertanya, apakah mungkin kita hidup di zaman sekarang tanpa riba? Bisakah kita bertransaksi keuangan secara Islami di tengah sistem yang didominasi oleh bunga dan utang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Suara Zikra Channel. Alhamdulillah, masih diberi nikmat iman dan kesehatan. Karenanya, marilah kita isi hari ini dengan ilmu dan inspirasi yang mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat Suara Zikra yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya, apakah mungkin kita hidup di zaman sekarang tanpa riba? Bisakah kita bertransaksi keuangan secara Islami di tengah sistem yang didominasi oleh bunga dan utang? Hari ini kita akan bahas secara jujur dan mendalam, bank dan koperasi syariah menurut Islam, khususnya di Indonesia. Apakah benar-benar syariah? Atau hanya syariah di nama saja? Di Indonesia, mayoritas penduduknya adalah Muslim. Namun selama puluhan tahun, kita disuguhi sistem keuangan berbasis bunga, yang oleh Islam dikategorikan sebagai riba. Allah berfirman, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya. Hadis riwayat Muslim. Dengan kesadaran ini, lahirlah bank dan koperasi syariah sebagai alternatif bebas riba bagi umat Islam. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam seperti mudharabah atau bagi hasil, murabahah jual beli dengan margin, ijarah, sewa, wadiyah atau titipan. Begitu juga dengan koperasi syariah, dibentuk atas dasar musyawarah, tolong-menolong, dan keadilan. Keuntungannya tidak dari bunga, tapi dari bagi hasil yang adil. Prinsip utama mereka adalah tidak ada bunga atau riba, tidak ada garar atau ketidakjelasan, tidak ada maisir atau judi. Mari kita bongkar keempat akad utama dalam sistem bank syariah di Indonesia. Bukan sekadar bebas riba, tapi juga adil, berkah, dan saling menguntungkan. Pertama, mudharabah, bagi hasil yang Islami. Bayangkan kamu punya modal, tapi tidak tahu cara menjalankannya. Lalu ada orang yang punya keahlian, tapi tidak punya modal. Nah, disinilah akad mudharabah bekerja. Bank sebagai pemilik dana, syahibul ma'al, dan nasabah sebagai pengelola usaha, mudharib. Lalu keuntungan dari mana? Dibagi sesuai kesepakatan. Kalau rugi, ditanggung bersama. Dengan catatan, bukan karena kelalaian. Kedua, murabahah, jual beli dengan margin. Pernahkah ingin beli motor, tapi tidak punya cukup uang tunai? Bank syariah bisa membelikan dulu, lalu menjualnya ke kamu dengan margin keuntungan yang disepakati. Ini namanya murabahah. Barangnya jelas, harganya transparan. Marginnya disepakati di awal, dan tanpa bunga tersembunyi. Dalilnya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya jual beli harus dengan kerelaan antara dua belah pihak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ketiga, ijarah, sewa menyewa yang halal. Kamu berniat mau sewa mobil, rumah, atau alat berat. Bank syariah juga bisa membantu lewat akad ijarah, artinya sewa-menyewa. Kamu bayar sewa untuk manfaat barang,
selama waktu yang disepakati. Terkadang akad ijarah juga digabung dengan akad jual beli di akhir masa sewa, yang dikenal sebagai ijarah muntahiyah bitamlik. Cara ini fleksibel, halal, dan tetap transparan. Keempat, akad wadiah, titipan amanah. Kalau kamu nabung di bank syariah, maka status uangmu tidak dipinjamkan, tapi dititipkan. Inilah akad wadiah, sistem titipan. Uangmu aman, bisa diambil kapan saja. Bank boleh mengelola dana, tapi tanpa kewajiban memberi imbal hasil. Kadang-kadang bank memberi hadiah sukarela atau bonus, tapi bukan bunga. Dan ini murni karena ikhtiar kebaikan. Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa DSN nomor 1/2000 menyatakan, transaksi di bank syariah adalah halal dan sesuai syariat selama menggunakan akad-akad syar'i dan menghindari riba. Bahkan di negara kita telah ada Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Namun, sebagian ulama kontemporer mengkritisi praktik di lapangan. Apakah benar-benar bebas riba? Apakah akadnya benar-benar syar'i? Apakah hanya reliable bunga jadi margin? Maka, penting bagi kita untuk tidak sekadar percaya label, tapi memahami hakikat akad dan prakteknya. Tidak sedikit bank atau koperasi syariah yang akhirnya tidak transparan dalam akad, menyamaratakan margin dengan bunga, memungut denda yang mirip riba. Karena itu, umat Islam perlu melek keuangan syariah. Sebagaimana sabda Rasulullah, akan datang suatu zaman di mana orang tidak peduli dari mana hartanya diperoleh, dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Penting bagi kita untuk tidak hanya mencari label syariah, tapi substansi syariahnya. Saudaraku, bank dan koperasi syariah bukanlah sempurna, tapi merupakan langkah awal menuju sistem ekonomi Islam yang adil dan berkah. Solusinya, mengedukasi masyarakat agar memahami akad-akad syariah, bukan hanya ikut-ikutan. Mendorong literasi ekonomi Islam sejak dini, di sekolah, pesantren, majelis taklim, mendukung lembaga keuangan yang benar-benar syar'i dan mengawasi prakteknya. Jika kita sebagai umat sadar dan peduli, insya Allah sistem keuangan Islam bisa tumbuh kuat, adil dan berkah di negeri ini. Allah berfirman, "Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan furqan, pembeda, menghapus kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu." Saudaraku, mari kita hijrah dari sistem yang syubhat ke sistem yang barokah. Mari dukung bank dan koperasi syariah yang benar-benar amanah. Bukan sekadar nama, tapi niat untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan lupa share video ini agar lebih banyak umat sadar pentingnya ekonomi syariah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.